Selamat malam teman-teman semua yang menyaksikan podcast kita pada malam hari ini. Balik lagi bareng gue Ernest. Ada teman gue satu lagi yang nemenin gue malam hari ini. Siapa nih? Boleh kenalin diri lagi? Di sini ada gue Adrian. Kita sedang berada di program BTS. Yes. Bincang tentang seminari ya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Nih ceritanya rame nih. Ceritanya rame. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah menyaksikan podcast kita pada malam hari ini. Eh, kita ke hari ini kedatangan dua teman kita nih dari sama-sama dari satu paroki kita, dari paroki Karawaci Gereja Santo Agustinus juga, yang saat ini sedang menempuh pendidikannya di seminari mana nih, Dri? Cadas Hikmat Bandung. Cadas Hikmat Bandung. Oke, ada Indra. Halo Indra. Halo. Ada juga Gibral. Halo Gibral. Halo Oke, semuanya. siap. Selamat malam. Gimana? Kumaha damang. 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 Emang apa artinya, Dri? Apa kabar? Apa kabar? Oke, siap. Oke. Ini tapi sehat-sehat ya, Indra sama Gibral. Puji Tuhan sehat semua. Puji Tuhan sehat semua. Ya ini kondisi pandemi karena semakin ini ya, Dri ya, karena semakin parah juga. Jadi kita juga akhirnya memutuskan juga untuk mengadakan podcastnya ini secara online gitu ya, Dri ya. Online, benar. Jadi kita nggak perlu repot-repot ketemuan, offline, terus protokol kesehatan di mana-mana gitu kan. Yeah. Yang ini kita tetap bisa tatap muka dengan lepas masker gitu. Tapi teman-teman yang semuanya yang keluar yang memang ada urusan yang sangat mendesak, itu jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatannya untuk terhindar dari penyakit yang semakin menggila ini ya teman-teman ya. Oke, Dri, malam ini kita mau ngobrolin tentang kehidupan teman-teman kita nih di seminari nih, Dri. Ya, betul. Yang kemarin kita udah ngajak teman-teman dari Mertoyo dan Yogyakarta, kita sekarang ngajak teman-teman dari Bandung, Cadas Hikmat. Betul. Yang ternyata dia sekolah juga ikut sama teman-teman yang lain, kayak siswa-siswa biasa. Oh, sekolahnya di SMA biasa ya? Iya, SMA sama kayak teman-teman. Oh, Santa Angela Bandung. Ya. Oke. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, Dri, mungkin kita perlu tarik sejarahnya nih. Sejarah kenapa teman-teman ingin atau tertarik masuk seminari gitu ya. Jadi sejak kapan sih nih? Mungkin bisa dijawab dulu nih oleh Indra nih. Sejak kapan sih tertarik masuk seminari dan apa yang membuat teman-teman tertarik gitu? Mulai dari Indra boleh. Mungkin kalau dari saya mulai tertarik karena ingin menjadi romo. Jadi kalau ingin menjadi romo ya pastinya masuk seminari tentunya. Betul. Kalau ingin jadi romo sendiri, saya mulai tertarik kelas 2 SD. Di sejak kecil sudah mulai tertarik. Lalu kalau mulai tertarik di seminarinya, ketika saya kelas 3 SMP. Jadi waktu itu saya ikut jambore panggilan tepatnya di Rumah Retret Pratista Bandung. Setelah saya mengikuti jambore itu, terus ketika pulangnya saya langsung tertarik gitu dengan apa yang diberikan, kayak ya promosi gitulah. Oke. Dari jambore juga ya, Dri ya, dari jambore ya. Yeah. Terus di Pratista terus akhirnya tertarik gitu. Nah, terus berarti udah lama juga dari ada ketertarikannya dari kelas 2 SD nih, dari kelas 2 SD terus kemudian semakin tertarik ketika ikut jambore itu tadi, Dri. Berarti acara jambore untuk undang-undang teman-teman itu cukup efektif ya, Dri ya? Iya. Cukup efektif ya berarti ya. Memantapkan panggilan. Iya, betul sekali. Iya. Kalau Gibral
gimana nih Gibral ceritanya? Kalau cerita saya sih agak-agak mirip sama Indra sih sebenarnya. Jadi kalau ketertarikan untuk menjadi imam sendiri, menjadi pastor sendiri itu ada sejak SD. Ya pokoknya sejak SD kelas 3, sekitar kelas 3 kalau nggak salah. Terus lama-lama waktu SMP udah mulai menghilang nih ketertarikan tersebut nih, udah mulai menghilang. Nah terus waktu kelas 8 SMP itu karena saya ikut kegiatan Jambore Panggilan, itu saya mulai tertarik lagi. Jambore Panggilannya sama di Pratista juga. Itu saya mulai tertarik lagi. Terus dalam Jambore Panggilan tersebut diperkenalkan Seminari Menengah Cadas Hikmat Bandung. Makanya dari situ saya kemudian tertarik masuk seminari. Oke. Tapi kalian berdua ini sempat ikut Miss Dinner nggak sih di paroki? Kalau saya ikut Miss Dinner. Angkatan 15. Gibral? Kalau saya sih enggak sih. Iya. Oke. Nah, berarti masuk Miss Dinner atau tidak bukan suatu patokan. Iya, Dre ya. Biasanya ya. Tapi mungkin Dre, ini kali Dre, kalau misalnya masuk Miss Dinner mungkin bisa jadi lebih kuat juga, tapi ya memang nggak tentu juga sih. Cuman ya kadang-kadang dulu pun kan kita juga mantan Miss Dinner ya Dre ya. Kadang-kadang juga ada juga gitu keinginan yang kuat gitu untuk masuk seminari gitu. Tapi mungkin kita memilih jalan yang berbeda ya Dre. Kita memilih jalan yang berbeda gitu. Tapi atau memang mungkin belum waktunya juga Dri, kan masih ada waktu lagi gitu loh, masih panjang nih waktu kita gitu. Benar. Orang kan beda-beda juga. Iya benar. Oke. Kalau Indra nih waktu ngomong ke orang tua tuh pengen masuk ke Seminari Cadas Hikmat, gimana sih ngomongnya? Terus reaksi orang tua tuh gimana? Nerima kah apa gimana? Ya waktu itu ketika saya baru sampai rumah banget, sore itu saya sempat bilang ke orang tua kalau saya ingin masuk seminari dan ingin menjadi romo. Langsung orang tua itu ya kaget banget gitu kan, karena kebetulan saya anak tunggal. Jadi mungkin orang tua berpikirnya, wah anak tunggal masuk seminari lalu jadi romo mungkin bagaimana nantinya gitu kan. Anak tunggal. Ya, saya anak tunggal. Oke. Terus lanjut gimana? Lalu perasaan orang tua yang kaget mungkin pada awal-awalnya ya tidak ditanggapi gitu, biasa saja. Namun lama-kelamaan saya terus ngomong ke orang tua. Pada keputusan akhir saya diperbolehkan dan diizinkan untuk masuk seminari. Oke. Wow. Ini tapi maksudnya bukannya biasanya anak tunggal itu agak-agak itu ya, ketika mungkin di wawancara awal gitu ditanyain sama pasturnya, kamu anak tunggal atau anak keberapa gitu, kadang-kadang kalau anak tunggal, wah kamu anak tunggal biasanya, tapi nggak juga ya, maksudnya bisa aja ya maksudnya. Terus itu gimana? Waktu itu ketika saya kan tes di berbagai tempat seminari, waktu itu pertamanya saya tidak diterima di seminari Cadas Hikmat ini. Nah lalu saya mulai mencoba di seminari lain, yaitu di seminari Stella Maris Bogor. Waktu saya wawancara dengan seorang pastor di sana, saya ditanyakan, kamu anak keberapa? Saya anak tunggal, pastor. Wah, ngapain kamu anak tunggal ke sini? Mending pulang aja. Iya kan? Itu ketika itu saya kok merasa, wah kenapa saya ingin menjadi romo kok malah begini gitu, malah kayak ditolak gitu. Ya, dalam hal itu juga membuat saya menjadi semangat gitu. Oh, itu tes tambahan, Dri. Itu pertanyaannya itu tes, Dri. Diuji aja ya. Oke. Menarik. Cerita yang menarik, Indra. Oke, kalau Gibral gimana Gibral? Kalau saya sendiri, reaksi orang tua itu waktu saya kasih tahu nih kalau misalnya dapat formulir pendaftaran seminari. Nah, terus saya menyampaikan keinginan saya untuk masuk seminari. Nah, tentu orang itu juga awal kaget karena saya sama kayak Indra, saya anak tunggal juga.
Waduh, Ih, sama-sama anak tunggal. Oke, gimana gimana? Lanjut. Nah, itu awalnya kaget kan, wah mau masuk seminari beneran nih, yakin. Pokoknya ditanya-tanya, yakin nih beneran masuk seminari, yakin gitu. Terus awalnya emang kaget, tapi untungnya kedua orang tua saya itu apa ya, nggak terlalu mengekang saya gitu untuk apa yang saya impikan gitu. Oh, Jadi benar-benar ngasih kesempatan buat saya buat menjalani apa yang saya impikan, makanya ya langsung disetujuin sih masuk seminari. oke. Berarti, wah gila sih. Maksudnya kadang-kadang Dri ya, yang punya anak dua atau mungkin punya anak tiga gitu, kadang ada juga yang susah untuk mengikhlaskan anaknya masuk seminari gitu, apalagi anak tunggal gitu kan. Berarti kan putusan yang cukup berat gitu ya sebagai orang tua gitu. Tapi ternyata kalau memang sudah menjadi bagian dari rencana Tuhan ya sudah, bagaimana gitu kan. Itu memang iya, benar. panggilan Tuhan juga gimana ya gitu kan. Iya ya, oke. Berarti wah, menarik. Nah, oke. Tadi reaksi orang tua udah gimana gitu ya? Iya, kenapa Gibral sama Indra nih spesifik gitu milihnya di Cerdas Hikmat Bandung? Kenapa nggak yang Mertoyudan kah atau Oke. yang lain? Mungkin Gibral dulu boleh. Kenapa Tadi mungkin Bandung? iya benar-benar. Tadi si Indra sih tadi cerita ya, dia apa sempat daftar di beberapa seminari, tapi boleh dijelaskan dulu. Tapi mulai dari Gibral dulu. Jadi untuk apa alasan saya memilih seminari menengah Cerdas Hikmat Bandung ini itu karena ikut Jampang. Nah, jadi waktu Jampang itu jelas tentang seminari ini, tentang sejarahnya, tentang serba-serbi yang ada di seminari, tentang kegiatan-kegiatannya, dan itu juga kebanyakan menarik perhatian saya gitu. Terus apalagi untuk lokasi tempatnya sendiri di Bandung. Ya, jadi gimana ya? Bandung itu apa ya? Sebagai tempat yang saya sukai juga gitu. Soalnya kalau di Bandung tuh lebih adem. Jadi kayak di sini gitu. Maksudnya kalau di sini kan lebih panas. Jadi ini gitu. Tapi kalau di Bandung saya lebih merasa nyaman soalnya ada udaranya gitu. Terus di seminari menengah Cerdas Hikmat ini juga banyak cewek cantik. bilang ya itu mungkin ya bonusnya gitu, bonusnya masuk situ. Terus yang menarik juga yang bikin beda mungkin dari seminari lain itu juga karena sekolahnya. Jadi kita sekolah di luar, gabung sama siswa-siswi lainnya, dan kita bersekolah di SMA Santa Angela. Nah itu juga yang apa istilahnya menarik perhatian saya gitu. Lalu kemudian untuk biayanya, nah di seminari kita tuh biayanya tuh benar-benar murah gitu. Oke. Ini menurut pendapat dari Gibral gitu ya. Iya. Oke. Tadi selain karena memang suka Bandung, suka cewek-cewek Bandung juga. Adem gitu kan ya di Bandung. Oke. Nah kalau Indra berarti juga emang tadi sebelumnya emang ke Stella Maris dulu atau gimana nih ceritanya dulu pas nyari seminari? Kalau saya awal mula tes seminari saya di Cerdas Hikmat, lalu karena saya dinyatakan tidak diterima, lalu saya mencoba di seminari lain, seminari Stella Maris Bogor. Yang menarik di sini sebelum saya mendapatkan pengumuman di seminari Stella Maris Bogor, saya orangnya penasaran gitu ya. Saya mencoba di seminari lain. Waktu itu saya mencoba di Juniorat Omi Beato Burzaga di Cilacap. Oke. Lalu waktu itu juga saya sempat menyerahkan berkas ke seminari menengah Canda Bakti Jakarta. Jadi hampir belum semua seminari di Regio Jawa ini saya coba. Oke. Terus tiba-tiba kok tadi kan di awal ditolak di itu Cerdas Hikmat, kok bisa keterima lagi itu gimana? Daftar lagi itu gimana? Mungkin ini ceritanya ya. Waktu itu karena emang tempatnya kami memiliki tempat yang terbatas. Kami di seminari kami hanya bisa menampung 32 orang. Waktu itu memang sudah full, penuh
kuota untuk di seminari Cadas Hikmatnya. Nah, kebetulan waktu itu ada yang keluar beberapa orang. Nah, lalu saya tiba-tiba mendapatkan surat untuk lalu dinyatakan diterima di seminari Cadas Hikmat. Oh, oke. Untuk nih kan, dan sekarang kan juga lagi pandemi nih ya, Indra dan Gibral. Ini mungkin Gibral bisa jelasin gimana sih situasi di seminari nih saat ini nih, saat masa-masa pandemi seperti ini. Kalau untuk situasi di seminari itu kan karena sebelum kita pandemi, nah kita itu kan setiap hari kan pergi ke sekolah. Kita naik sepeda, terus pokoknya jarang di rumah. Dari pagi sampai siang jarang di rumah. Yang palingan cuma sore sama malam. Nah, terus waktu itu kan di waktu studi. Dan itu juga ketemuannya juga lebih sering sama teman angkatan gitu. Angkatan daripada teman yang beda angkatan. Nah, itu waktu sebelum pandemi. Tapi waktu setelah pandemi kan karena ada online school, jadi kita tetap di seminari, nggak pergi kemana-mana. Dan saya ngerasa kalau misalnya pandemi ini malah semakin membuat kita semua semakin dekat gitu. Jadi antara teman-teman, baik teman-teman seangkatan, terus teman-teman yang beda angkatan juga, kita jadi semakin lebih banyak bisa berinteraksi, berkomunikasi, karena kita kan di rumah terus ya, nggak ada yang Iya benar-benar. Dan jadi kita punya banyak waktu bersama gitu di seminari. Oke. Iya, I see. Berarti jadi semakin akrab juga gitu. Kayak kita biasa di rumah, Dri. Mungkin kayak biasa kita ngampus keluar gitu kan. Dari tadi kan apa yang Gibral bilang, pagi sampai siang ya pokoknya waktunya di luar aja. Ya. Sama lah kayak kita, bahkan kita sampai malam gitu ya kadang-kadang ya kalau misalnya kuliah biasa gitu. Terus di masa pandemi ini ya udah terus ngumpul lagi bareng orang tua masing-masing, terus sama adik, kakak gitu-gitulah. Akhirnya jadi ngumpul lagi gitu, jadi semakin mendekatkan lagi. Dan ternyata situasinya pun sama gitu dengan teman-teman di seminari Cadas Hikmat ini gitu. Berarti jarak dari sekolah ke seminari ya, dari seminari ke sekolah berapa sih kira-kira? Tadi naik sepeda gitu ya, deket itu? Ya kalau bisa dibilang deket, nggak terlalu deket, jauh juga nggak terlalu jauh sih. Kalau sepeda ya sekitar setengah jam, ya sekitar 25 menit sampai. Oke. Itu bareng-bareng itu pagi-pagi tuh guys itu. Bareng-bareng naik sepeda. Jadi asik banget sih. Jadi benar-benar pagi-pagi itu kita jadi penguasa jalan gitu waktu pagi itu. Asik. Gimana Dri? Kemarin gue sempat ngeliat dari Cadas Hikmat ke Santai Jela tuh sekitar 10 menit doang. Tapi jam 1 malam. Waduh, itu juga naik motor kali lu searchingnya. Kagak naik sepeda gitu mah. Tapi ya itu ya bener. Tapi emang deket Dri, emang deket. 25 menit naik sepeda mah, iya bener sih 10 menit naik motor lah. Bener deket itu mah. Wah, tapi maksudnya asik Dri, pagi-pagi gitu Dri naik sepeda bareng-bareng gitu kan. Gila itu mah zaman-zaman SMP itu gue naik sepeda ke sekolah kayak gitu mah. Ya. Waduh, kangen jadi ya. Banget. Iya udah zaman dulu banget, udah lama banget gitu. Tapi wah oke. Ini menarik. Ini kan kalian lagi ngambilnya di Bandung. Kenapa sih? Ada nggak sih pengalaman unik gitu selama dari masuk seminari terus sampai sekarang? Kayak ada nggak pengalaman suka dukanya? Ngapain lah? Mungkin di tengah perjalanan ada momen-momen yang happy gitu. Indra mungkin? Kalau dari saya Indra. Pengalaman suka dan duka gitu ya. Mungkin pengalaman duka terlebih dahulu. Waktu itu pengalaman yang saya alami di seminari ya kurang lebih 2 tahun lebih ini, saya sempat mungkin ditegur. Mungkin Gibral juga pernah merasakan ditegur oleh rektor seminari. Nah itu mungkin oleh semua seminari hal yang wajar gitu ya ditegur. Dari teguran itu ya membentuk suatu proses yang nantinya akan menjadi lebih baik gitu, menjadi anggur terbaik.
Wis. Nah, dari pengalaman ditegur itu sempat saya merasa sedih gitu kan. Di sana keunikan kami kalau misalnya kami sedang ditegur oleh aktor kami, oleh pamong kami, biasanya teman-teman kami diamin kami gitu. Nah, dari situ merasakan kesendirian dari kami. Jadi kayak merasa nggak ada teman gitu, jadi sendiri gitu. Sorry. Kalau boleh tahu, ditegurnya karena apa? Melakukan kesalahan apa? Maling mangga, Dre. Oke, karena apa, Indra? Kalau waktu itu saya karena pas zamannya ujian, kami biasa kalau ujian kan belajar sampai larut malam, jam 12, jam 1 gitu kan. Nah, waktu itu ada cerita-cerita yang dari kakak kelas yang dulu menceritakan katanya ada sesuatu kayak dalam tanda kutip itu setan gitu ya. Ya itu kan pasti takut, semua orang takut gitu. Nah, waktu itu saya sedang ke kamar mandi bersama teman-teman saya banyakan. Nah, lalu waktu itu ada suara-suara gitu. Terus saya itu kan orangnya takut gitu ya. Nah, lalu saya tidak merasa kalau saya itu suara keras, namun orang-orang yang sedang belajar di kamar, sedang ada di tempat lain itu merasa bahwa saya suaranya keras banget gitu. Lalu saya bilang ke teman saya, tunggu gitu, sambil nyalain air kan. Lalu habis itu ternyata di kamar rektor, di depan kamar rektor di bawah itu sudah meneriaki saya, woi udah malam woi gitu. Nah, mulai dari itu terus rektornya datang ke depan arah kamar mandi, lalu ya ditegur mulai pada saat itu. Waduh. Oke. Itu dukanya. Terus kalau sukanya gimana? Kalau sukanya dari yang diceritakan Gibral tadi, kebersamaan kami yang dapat menguatkan panggilan terutamanya. Karena ya hampir setiap detik, setiap menit kan selalu bersama, doa, makan, tidur bareng, apapun bareng. Mungkin itu kalau sukanya. Kebersamaan dari gitu. Nah, ini mungkin buat Gibral. Kalau terus kebiasaan. Nah, iya. Ada nggak sih lanjut. Ada nggak sih kebiasaan sehari-hari gitu, kayak mungkin kalau hari Senin sukanya ngapain sampai hari Minggu, mungkin ada waktu refreshing gitu, keluar ke PVJ atau keseharian selama di seminari gitu. Benar. Dulu waktu gimana Gibral? Kalau apa ya? Mungkin untuk waktu sebelum pandemi, jadi kalau misalkan pagi sampai siang itu kan waktunya sekolah ya. Pokoknya sebelum sekolah, jadi setelah bangun, setelah mandi, itu kita setiap pagi selalu misa pagi, setiap hari. Oke. Dan setelah misa, sarapan, lalu kita setelah sarapan berangkat sekolah. Nah, itu sebelum pandemi. Tapi kalau setelah pandemi sih hampir sama. Ya pokoknya setelah bangun, mandi, misa, dan sarapan, kita langsung persiapan buat ini online school sampai siang. Nah, terus dari siang, kalau dulu sebelum pandemi, waktu masih sekolah biasa, nah itu kita pulang biasa kan suka hampir siang banget ya. Jadi mungkin paling lama juga sekitar jam 3 baru sampai rumah. Nah, jadi biasanya kalau dulu itu belum untuk tidur siang itu nggak bisa gitu. Cuma ada waktu sedikit buat tidur siang gitu. Jadi ya kebanyakan ya palingan persiapan mandi segala macam. Nah, pokoknya setelah mandi segala macam itu lanjut ke snack sore. Nah, snack sore itu dari jam 4 sampai jam setengah 5. Nah, setengah 5 itu lanjut ke bacaan rohani. Bacaan rohani. Ya, bacaan rohani habis itu setengah jam juga, dari jam setengah 5 sampai jam 5. Jam 5 itu kita ada studi pertama. Nah, studi pertamanya itu kita les. Jadi untuk dari hari Senin sampai Jumat itu kita lesnya tuh ada berbagai macam mata pelajaran. Kayak contohnya
kelas 11 sekarang. Nah, untuk hari Seninnya itu kalau nggak salah kita ada les apa ya? Kitab suci. Kitab suci. Ya, itu hari Senin. Lalu hari Selasa kita ada matematika. Hari Rabu kita ada bahasa Inggris. Terus hari Kamis kita ada bahasa Latin. Terus hari Jumat kita ada pelajaran tentang dokumen gereja. Nah, itu yang Terus setelah studi pertama kita lanjut ke ibadat penutup. Ibadat penutup itu setelah studi pertama jam 5:30. Setelah ibadat penutup setengah jam, jam 6:30 itu ibadat penutupnya. Jam 7-nya kita makan malam. Lalu setelah makan malam, jam 8 kita lanjut lagi belajar studi 2 sampai jam 10. Jam 10 kita siap-siap buat istirahat. Jadi sebelum istirahat, jadi bisa buat berdoa dulu di kapel, buat persiapan. Ada yang tugas biasanya, jadi ada yang tugas buat beresin meja makan buat makan besok pagi. Lalu setelah itu tidur. Oh gitu. Itu untuk hari Jumat. Oke. Di sana berarti ada semacam jadwal piketnya gitu ya, ada yang ngurusin ini gitu ya? Ya ada. Ada. Oke. Ngeles bahasa Latin, Dri. Lu mau ngeles nggak, Dri? Ngeles sama mereka abis ini ya, Dri. Kalau bahasa Inggrisnya susah ya. Sebelum apa? Kalau sebelum pandemi ada jadwal buat keluar nggak sih? Mungkin kulineran gitu di Pati Ukur. Waduh. Kangen. Lanjut. Ya, kalau sebelum pandemi itu kalau nggak salah memang ada jadwal keluar. Itu jadi setiap hari Minggu. Hari Minggu itu hari Minggu keempat. Jadi ada waktu ambulasi. Jadi setiap kita diperbolehkan untuk jalan-jalan keluar nih, tapi dari jam 8 sampai jam 12, pokoknya sebelum makan siang. Jadi itu waktu kita keluar. Oke. Jam 8 sampai jam 12, Dri. Itu hari Minggu pagi. Oke. Nah, terus itu berarti sekaligus misa di paroki gitu nggak? Bener nggak? Kalau untuk sekarang sih misanya Misanya ya cuma boleh di sebelah doang sih. Karena kan sebenarnya kita kan dapat bersebelahan nama paroki Adita Pernoda Santa Maria, itu pas di sebelah. Oke. Iya, kita sebelum itu ya misa dulu seperti biasa pagi. Oke. Berarti ya menarik juga tadi cerita dari Indra sama Gibral tadi tentang jadwal-jadwal kebiasaan-kebiasaan tadi ya selama di seminari gitu. Mulai dari ngeles tadi kan ada, terus bacaan rohani, terus habis itu. Nah, tapi jam-jam itu kapan sih, Gibral? Jam-jam untuk apa, maksudnya main atau sekedar mengasah bakat dan kemampuan, misalnya mau main musik atau misalnya mau main olahraga gitu? Mungkin Indra bisa jelasin kah? Itu kapan tuh jam-jamnya? Kalau waktu olahraga sendiri, kami diberikan waktu di minggu keempat di sore setelah ambulasi, jadi istirahat dulu, lalu sorenya bisa olahraga. Itu bisa olahraga apa aja, bisa futsal, pingpong, badminton, voli, apapun. Dengan tempat yang terbatas yang kita miliki gitu. Lalu kalau untuk melatih hobi kebiasaan, misalnya kayak main alat musik atau melatih organ gitu, kami bisa digunakan di setiap waktu kosong. Misalnya ya waktu istirahat siang bisa digunakan untuk melatih bakat gitu, kayak bermain alat musik atau apapun. Oke. Nah, berarti ada jam tertentu dari hari Minggu ya.
hari Minggu itu sore gitu kan, berarti main bola, main futsal gitu kan. Itu seru juga tuh, asik tuh main Minggu sore itu ya. Nah, oke, lanjut Dri. Iya, berarti di sana ada beberapa kegiatan yang nggak bisa kita lakuin sebagai bukan siswa seminaris ya. Iya, benar-benar. Bisa, pokoknya kalau mau ngasah hobi itu juga bisa banget gitu kan lewat seminari ini gitu kan. Tadi mulai dari ngasah mau main gitar atau mau main organ gitu. Tapi fasilitasnya gimana nih, Indra, di sana? Tuh. Dari fasilitasnya kami mulai ada band baru-baru ini. Jadi cuma ada gitar. Kalau sekarang ya bisa ada bass, ada drum, ada apapun alat-alat band lah yang baru. Oke. Bagus. Lengkap berarti ya untuk ngasah kemampuan ngeband teman-teman nih. Iya. Oke. Kalian kan sekolahnya di SMA Santai Angela. Nah, yang bikin kalian beda dengan siswa di Santai Angela sama kalian tuh apa sih? Gibral mungkin boleh. Kalau untuk hal yang membedakan kami sama siswa Santai Angela itu apa ya? Jadi kalau kita seminaris kita punya kekasan. Jadi kalau kita di sekolah pokoknya setiap kali orang-orang apa ya ketemu sama yang punya kalung kayak gini, nah ini seminaris. Jadi ini ciri khas kita seminaris. Jadi dari kalung ini. Oke. Itu kayak itu Dri, kayak apa namanya? Kalau misalnya polisi itu FBI atau apa, ada penandanya gitu. Jadi tinggal ditunjukin aja Dri. Oh iya. Udah ngerti gitu orang. Tapi itu bisa beli di mana itu? Saya mau beli itu jadi. Bisa dibelinya dengan mendaftar di seminari. Masuk dulu baru bisa dapat. Masuk dulu. Oke. Tapi keren banget itu apa kalungnya tuh? Iya. Keren. Terus lanjut Tri. Iya, di waktu saat seminari ini sekarang kan kalian diminta buat bikin moto hidup. Boleh dong diceritain moto hidupnya? Nah, boleh dong. Terus mulai dari apa? Boleh dong. Iya. Apa moto hidupnya dan maknanya apa? Mungkin dari Indra. Ya, silakan. Boleh. Saya memilih moto hidup yaitu kebersamaan adalah kunci yang mempersatukan kehidupan. Kenapa saya memilih moto ini? Karena ya dari sejak saya di seminari menengah, saya sudah diolah mengenai kebersamaan, mulai hidup bersama, mulai membantu satu sama lain, mulai mengenal satu sama lain, maka dari situ saya dapat semakin mengenal diri saya secara pribadi, lalu mengenal orang lain, dan yang terutama sih menguatkan kehidupan panggilan saya. Karena kehidupan panggilan juga kan membutuhkan orang lain untuk dapat memotivasi diri saya untuk memberikan semangat dalam hidup saya. Jadi kebersamaan itulah yang dapat membuat diri saya menjadi lebih berkembang, lebih baik dari hidup-hidup yang sebelumnya. Oke. Menarik. Keren Indra. Lanjut ke Gibral. Jadi kalau moto saya itu the best view comes after the hardest climb. Jadi pemandangan menakjubkan itu datang setelah pendakian yang melelahkan. Jadi maksudnya itu adalah sebuah usaha dan kerja keras itu tidak akan menjadi sia-sia bila seseorang memiliki ketangguhan di dalam dirinya untuk berusaha meraih impiannya. Jadi yang namanya kerja keras itu kan hasilnya itu kan nggak instan. Iya benar. Pokoknya apapun kewajibannya, apapun tanggung jawabnya, ya lakukanlah dengan penuh ketangguhan ya, agar hasilnya itu dapat kita nikmati dan dapat kita bagikan juga kepada sama kita. Oke. Gokil. Apa tadi? Best view. Sampai lupa. The best view comes after the hard climb. Bener. Oke. Ini anak gunung, filosofi anak gunung. Keren. Tapi bener itu make sense, bener.
emang semuanya yang kita dapetin sekarang ini nggak bisa didapetin secara instan gitu ya. Bahkan mie instan pun harus dimasak dulu, Dri. Harus direbus dulu. Nggak bisa. Ya bisa sih lu mau dikremes gitu kan. Cuman besoknya paling radang gitu kan. Jadi kremes. Rusak. Iya. Gitu. Oke, jadi yang instan itu nggak baik lah. Oke, emang harus didapatkan dengan penuh perjuangan. Keren motonya dari teman-teman. Nah, terus oke, mungkin bisa juga nih ceritain nih pengalaman teman-teman ketika tes di seminari gitu. Terus kira-kira apa aja sih yang dites gitu? Apa aja yang dites? Terus tips-tipsnya untuk bisa nyelesain tes di seminari untuk lolos masuk seminari nih. Mulai dari Indra dulu boleh, silakan. Waktu itu saya tes di Seminari Cadas Hikmat dengan 27 orang. Lalu tes-tes yang diikuti ya yang utama wawancara oleh formator, oleh kamu gitu. Lalu setelah itu ada tes psikotes, yaitu mungkin semua lembaga tentu ada tes psikotes ya. Ya. Lalu yang terpenting sih tes Angela, tes dari SMA-nya. Kalau tes SMA-nya kita dapat mengikuti, sudah 50% di tangan, kita akan lolos. Oke. Ya, mungkin tipsnya belajar biar bisa masuk di SMA Santa Angela-nya. Oke. Nah, itu berarti ya mata pelajaran yang dites itu umum ya, bahasa Inggris, matematika gitu? Ya, yang dites pelajarannya ya pelajaran sekolah gitu. Oke, siap. Mungkin tipsnya ada lagi juga nih dari Gibral, gimana? Selain belajar, mungkin tipsnya jangan belajar. Kalau apa ya? Untuk tipsnya mungkin kalau untuk wawancara. Nah, wawancara itu pokoknya setiap pertanyaan yang diajukan oleh formator, oleh pamong itu pokoknya dijawab dengan jawab dengan jujur, dengan sepenuh hati. Ya pokoknya dijawab dengan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya gitu. Oke. Dan yakin gitu ya, harus yakin ya. Mungkin itu juga jadi kunci juga gitu. Jadi jawab dengan jujur dan yakin gitu, penuh keyakinan. Yeah. Karena udah memutuskan untuk masuk seminari aja udah sebuah keputusan yang memang harus dipikirkan matang-matang juga gitu. Gak bisa main-main juga gitu kan. Oke. Nah, lanjut Adrian. Ini ada satu hal yang bikin berbeda sama seminari yang Martoidan yang kemarin kita obrolin. Mereka ada tes kesehatan, inget nggak? Oke. Nah, ini ada juga apa gimana? Apa ada? Kalau tes kesehatan kami tidak seperti yang di seminari lain. Kalau seminari kan mungkin tes seluruh tubuh gitu ya, kayak ada penyakit apa, penyakit dalam atau apa gitu. Kalau kami waktu itu cuma dites kayak sehat atau enggak, cuma kayak tes biasa gitu ya. Kayak misalnya tidak harus di rumah sakit mana untuk tes kesehatan, bisa di tempat-tempat kayak klinik-klinik gitu. Oke. PCR. belum muncul saat itu ya. Belum muncul tes. Nah, iya, oke. Nah, terus kira-kira nih untuk Indra dan Ibral, kira-kira setelah lulus ini dari seminari Cadas Hikmat ini akan melanjutkan ke seminari tinggi mana nih? Mungkin boleh dari Gibral. Iya, karena kan kalian juga udah kelas 12 nih sekarang. Iya. Untuk tempat formasi selanjutnya yang ingin saya tuju itu untuk seminari tingginya itu, jadi saya memiliki keinginan untuk lanjut di novisiat Ordo Salib Suci di Pratista. Oke. Mungkin alasan saya kenapa saya pengen masuk situ karena ketertarikan saya gitu terhadap Ordo Salib Suci gitu. Dimulai dari cara hidupnya, di mana Ordo Salib Suci itu mengutamakan hidup komunitas.
mengutamakan itu komunitas, jadi saling menjaga satu sama lain dan juga saling menolong satu sama lain dalam komunitas. Lalu yang membuat saya tertarik juga jubahnya gitu, jubahnya keren gitu, berbeda dari yang lain gitu. Oke. Siap. Berarti setelah ini mau lanjut ke ya OSC ya? Ya. Oke. Kalau Indra gimana Indra? Kalau saya ingin melanjutkan di Novisiat Ordo Salib Suci bersama Gibral. Oke. Alasan saya melanjutkan di Novisiat Ordo Salib Suci, yang pertama karena misi. Tugas dari Ordo Salib Suci itu pelayanannya di tempat misi. Jadi saya ingin menjadi misionaris gitu. Oke. Menempatkan diri di tempat yang dalam, yang membutuhkan pelayanan yang lebih gitu. Terutama bagi yang miskin, tersingkir, dan membutuhkan pelayanan yang lainnya. Lalu ketertarikannya juga hampir sama dengan Saudara Gibral, karena jubah dari OSC sendiri yang menarik. Jubahnya seperti penguin yang membuat saya semakin semangat dalam menjalani panggilan nantinya. Oke. Menarik. Nah, Dri, Ya. salah satu narasumber kita nih pada malam hari ini, dia cukup jago juga nih merangkai kata-kata puitis gitu ya, merangkai kata-kata puitis menjadi sebuah puisi gitu. Ya. Nah, karena kabarnya dia pernah tampil di pentas seni Santa Angela Bandung. Oke, tampil di pensi Santa Angela Bandung gitu ya. Ya. Untuk bacain puisi. Bener, bacain puisi kan ya? Waktu itu ya, bukan yang lain kan? Kalau untuk pentas seninya sih sebenarnya sih barang-barang sama yang lain sih. Bukan baca puisi sih sebenarnya. Oke. Iya. Jadi bukan baca puisi. Ya. Jadi untuk pentas seni kita waktu di SMA Santa Angela, jadi kita menunjukkan salah satu ekstrakurikuler di seminari yang menurut saya keren sih. Jadi kita menunjukkan THS. THS itu jadi salah satu ekstrakurikuler yang dimana dia itu kayak bela diri, tapi diri itu mengutamakan yang Kristiani. Gitu. Iya, THS. Oke. Nanti Gibral ini akan membacakan puisinya di akhir video, oke? Oke. Ya. Mungkin bisa berarti dibacakan sekarang ya, Dri ya? Ini sudah mau di segmen akhir nih, Dri. Iya, nanti. Bener nggak nih? Akan disediakan waktunya sendiri. Oke, siap. Nah, berarti sebelum nanti Gibral baca puisi, mungkin ada pesan-pesan dulu nih dari Indra untuk teman-teman di paroki atau teman-teman dimanapun yang mendengarkan podcast ini, untuk semua teman-teman yang ada di luar sana, gimana nih supaya ada ketertarikan untuk menjadi masuk ke seminari itu, ada nggak sih pesan-pesannya untuk teman-teman di luar sana yang mungkin sedang galau untuk masuk ke seminari atau gimana gitu? Mungkin bisa ada pesan-pesan dari Indra. Jadi pesan-pesan yang bagi kaum muda, untuk semua kehidupan yang dijalani itu panggilan tentunya. Menjadi seorang imam atau nantinya menikah itu kan sebuah panggilan. Namun apabila adanya ketertarikan atau adanya panggilan dari Tuhan untuk menjadi seorang imam, itu harus ditanggapi dengan baik, harus ditanggapi dengan serius, harus mau membuka hati, membuka diri kita untuk mau mendengarkan itu. Jadi bagi kaum muda yang mulai tertarik atau masih ragu dengan kehidupannya, mau lanjut kemana, mau jadi apa nantinya, mungkin bisa mencoba kayak live-in dulu di seminari, kayak mencoba kehidupan kami agar bisa mengetahui, mungkin nantinya bisa tertarik atau adanya panggilan dari mulai hal yang sederhana itu. Oke, siap. Kalau dari Gibral mungkin ada pesan-pesan lagi, tambahan lagi untuk teman-teman? Kalau dari saya, kalau panggilan Tuhan itu kan menjadi suatu hal misteri gitu ya. Kita nggak pernah tahu gitu, Tuhan akan menggunakan kita, menjadikan kita sebagai apa untuk nanti. Jadi
mungkin aja dari setiap pengalaman yang kita lalui di situ Tuhan memanggil kita. Jadi untuk itu kita harus selalu siap gitu, selalu siap ketika Tuhan memanggil dan kita pada akhirnya bisa menjawab ya gitu, menjawab iya dengan panggilan Tuhan. Selalu siap dan intinya jangan pernah putus asa gitu. Oke. Oke. Berarti yakinkan diri gitu ya, yakinkan diri untuk bersiap gitu menjadi pelayan Tuhan, terus kemudian jangan pernah nyerah untuk mencoba gitu ya. Ya. Benar. Oke. Nah, berarti selain pembacaan puisi dulu dari teman kita Gibral, mungkin boleh Gibral dibacakan puisinya. Jadi sekaligus setelah ini mungkin bisa dijelaskan apa maksud dari puisi itu. Ya. Silakan Gibral. Perjalanan pulang. Dalam perjalanan pulang yang tak berujung ini, kutinggalkan sebuah jejak pelarian. Pada alas tanah berawal durjana, melangkah dalam bayang-bayang fana. Sekali lagi pikiran ini berkelana, dalam rimba suram penuh kemuraman. Karena perbuatan dosa sering diutamakan, melebihi dari ucapan doa. Intuisi kini tak lagi ramah padaku, meninggalkanku seorang diri dalam keterpurukan. Sekali lagi, diriku jatuh dalam kekelaman dosa, yang dengan kejam menghujam raga, menjadikanku semakin jauh dari rumah abadi. Pada Sang Ilahi, aku berserah diri, mengharapkan ampun yang tidak berhak kudapatkan. Menjadi sebuah air sejuk pelepas dahaga, agar langkah kaki ini dapat menapaki dunia, untuk kembali pulang pada kerahimannya yang kekal. Dalam perjalanan pulang yang tak berujung ini, pelukan Sang Bapa menanti, si bungsu yang pernah hilang dan mati. Oke. Keren puisinya. Gue suka part terakhir si bungsu yang pernah hilang. Wah, itu berarti apa? Ini boleh diceritakan tentang puisinya, Gibral? Silakan. Nah, kalau untuk puisi tadi itu ini terinspirasi dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32 yang apa tentang perumpamaan anak yang hilang. Jadi puisi tersebut itu menggambarkan apa ya, keterasingan manusia, gitu. Keterasingan manusia akibat dosa yang telah diperbuatnya. Lalu kemudian ia menyadari dosa-dosanya dan ia pun kemudian melangkah menyusuri jalan pertobatan untuk kemudian kembali pulang kepada kerahiman Allah. Iya. Gibral ini keren. Salah satu bukti bahwa orang di seminari pun bisa berkarya. Iya, benar Rik. Apa ya, maksudnya menciptakan sebuah puisi itu dari, maksudnya kan bisa menciptakan kata-kata yang sepuitis tadi itu juga butuh apa namanya sebuah refleksi juga. Dia harus berefleksi dulu, menyadari apa yang bisa diambil nih, makna-makna yang bisa diambil dari sebuah bacaan gitu. Maksudnya dari sebuah bacaan, dia terinspirasi dari sebuah bacaan yang udah biasa kita dengar dari itu kan gak asing lagi gitu kan, perumpamaan tentang anak hilang gitu. Tapi dijadikan semakin mendalam lagi dengan dibuatkan puisi gitu, semakin mendalam lagi maknanya. Dan itu puisinya keren sih, itu gue suka keren. Itu kalau misalnya nanti mungkin bisa dijadikan musikalisasi puisi gitu ya, nanti itu keren sih. Gibral dan jadi ya itu tadi penampilan dari Gibral dan kita udah sampai di segmen akhir ya, Dri ya, bener ya? Sudah sampai di penghujung acara. Semoga yang sudah menyaksikan dapat mengambil makna-makna yang
dari perbincangan kita. Betul. Dan saya Ernest, berterima kasih dulu juga kepada Indra dan Gibral karena malam hari ini sudah menyediakan waktunya untuk ngobrol bareng kita di BTS ini, di bincang tentang seminari ini. Semoga lancar selalu dalam studinya, dan semoga sehat selalu juga untuk Indra dan Gibral serta teman-teman yang ada di seminari Cada Sigma. Oke. Dan kita tutup acara pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kami menyampaikan, membawakan podcast ini. Saya Ernest, pamit undur diri. Dan gue Adrian. Jangan lupa klik subscribe di channel Paroki Karawaci Santo Agustinus. Betul. Nama YouTube-nya apa tuh, Adria? Paroki Karawaci. Paroki Karawaci. Oke, jangan lupa subscribe teman-teman untuk melihat lagi perbincangan atau konten-konten yang menarik dari Paroki Karawaci Gereja Santo Agustinus ini. Yeah. Sekali lagi terima kasih, dan sehat selalu untuk temanteman semua yang mendengarkan podcast ini. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Oke.